Komponen anamnesis. Terdapat 7 komponen yang perlu ditanyakan pada pasien untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap, yaitu informasi dasar, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat penggunaan obat atau paparan toksin, substansi lain, dan riwayat sosial ekonomi. 1. Informasi dasar. Usia, jenis kelamin dan dominansi tangan, handedness, merupakan informasi dasar yang harus diperoleh dari pasien. Beberapa kasus neurologi memiliki predileksi usia tertentu. Sebagai contoh, penyakit Parkinson terutama pada usia lebih dari 60 tahun atau multiple sklerosis terutama pada usia 30-40 tahun. Dominasi tangan terkait dengan predileksi fungsi kognitif untuk lesi kortikal. Misal, hampir semua individu Kinan, dominansi tangan kanan, dan 3/4 pasien kidal, dominansi tangan kiri, memiliki hemisfer kiri sebagai hemisfer dominan untuk lokalisasi lesi gangguan bahasa. 2. Keluhan utama. Keluhan utama adalah keluhan yang membuat pasien datang ke dokter. Hal ini penting diketahui untuk menentukan titik awal eksplorasi dan menentukan prioritas tindakan. Anamnesis adalah titik awal atau fokus atensi dari pertanyaan yang akan muncul selanjutnya dan memberikan petunjuk awal tentang kemungkinan lokalisasi lesi dan etiologi yang mendasari. Sebagai contoh, pasien dengan keluhan utama kelemahan sisi kiri sejak 1 hari yang lalu. Pasien dengan keluhan ini dapat dipikirkan lesi di korteks, subkorteks, batang otak, atau lebih jarang medula spinalis. Dengan awitan 1 hari, etiologi yang dapat dipikirkan adalah lesi dengan awitan akut seperti vaskular, infeksi akut atau trauma. Jika pasien merupakan pasien rujukan atau sudah mengunjungi beberapa dokter, bisa jadi telah terjadi perkembangan penyakit. Sehingga keluhan utama saat berhadapan dengan kita berbeda dengan keluhan utama saat berhadapan dengan dokter sebelumnya. 3. Riwayat penyakit sekarang, RPS. Riwayat penyakit sekarang menggambarkan karakteristik dan perjalanan klinis dari keluhan, gejala yang disampaikan pasien. Hal ini meliputi deskripsi dan karakteristik, distribusi gejala. Gejala penyerta, kronologi waktu, dan pencetus atau peringan. Deskripsi dan karakteristik gejala neurologis dapat berupa gejala vokal atau global. Gejala vokal seperti kelemahan sesisi tubuh, pandangan double, kejang vokal, gangguan wicara, dan sebagainya, pada umumnya dapat memberikan informasi terkait lokasi lesi. Adapun gejala global, seperti kejang umum, nyeri kepala, penurunan kesadaran, perubahan perilaku, pada umumnya menunjukkan proses patofisiologi secara difus, sehingga tidak memberikan informasi lokasi secara spesifik. Deskripsi dan karakteristik gejala penting untuk diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menanyakan pertanyaan selanjutnya. Perbedaan bahasa antara pasien dengan dokter sering menimbulkan kesalahan. Sebagai contoh, pasien dengan keluhan pusing harus dibedakan berupa nyeri kepala, pusing berputar, atau pusing bergoyang. Pasien dengan keluhan kejang harus dibedakan dengan kram otot atau tetanik, tremor, menggigil, dan sebagainya. Demikian pula pasien dengan keluhan gangguan penglihatan. Apakah pandangan buram seperti terdapat kabut yang menunjukkan gangguan ketajaman penglihatan, visus, atau pandangan gelap seperti ada bagian yang menghalangi? Yang lebih menunjukkan gangguan lapang pandang, kampus, atau seperti melihat berbayang, double, diplopia. Tidak hanya dengan pasien, istilah antara dokter yang satu dengan yang lain juga harus diklarifikasi. Sebagai contoh, pasien dengan diagnosis stroke sebaiknya diklarifikasi keluhan spesifik yang mendasarinya.